Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah kelihatan? Nanti kalau misalnya Anda buka, kemarin kita sudah bicara terkait dengan hubungan kerja dan konsep-konsep perbedaan antara pekerja, pengusaha, dan ASN. Hari ini kita bicara, coba di-unmute dulu semuanya. Kedengeran nggak? Masih bunyi ya? Masih, Pak. Oke, udah nggak bunyi sekarang. Saya ingin menyampaikan terkait dengan hubungan industrial. Jadi dalam pekerja dengan penerima kerja itu ada hubungan kerja yang mana dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu disebut hubungan industrial. Karena kan bekerja ini kan perlu ada hubungan hukum, sehingga dengan adanya hubungan hukum itu terciptanya hak dan kewajiban. Hubungan industrial menurut Undang-Undang 13 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi pada intinya kalau hubungan industrial itu ada 3 tahap, ada pengusaha, ada pekerja, dan kemudian selanjutnya kalau kita ini sebagai pekerja, maka yang kemarin ada yang bekerja untuk dirinya sendiri, itu dokter, lawyer, pengusaha, ada juga bekerja untuk orang lain. Nah, bekerja untuk orang lain ini dibagi menjadi 2, yaitu dia bekerja di perusahaan biasa, perusahaan swasta, atau formal atau informal. Yang kedua, dia bekerja di pegawai ASN. Nah, dalam konteks hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, itu yang diatur adalah bekerja untuk orang lain di perusahaan yang swasta ini, yang informal maupun yang formal. Ya, sehingga dia membutuhkan perjanjian kerja. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri yang ini, dia nggak perlu perjanjian kerja. Karena dia sendiri yang berusaha, nggak usah ada perjanjian kerja. Jadi kita nggak kesini ya. Kita nggak kesini. Kalau misalnya orang itu pegawai pemerintah, maka juga dia diangkat dengan SK pengangkatan. Ini juga tidak perlu perjanjian kerja, karena dia biasanya SK. Nah, yang kita akan bahas adalah perjanjian kerja itu dalam hubungan dia bekerja untuk orang lain dalam sektor swasta, baik formal maupun informal. Kemudian sekarang perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu dia akan menimbulkan hubungan kerja. Sehingga dengan adanya hubungan kerja itu dia akan menimbulkan hak dan kewajiban
yang bisa dituntut sewaktu-waktu oleh pekerja kepada pengusaha, ya, terkait dengan kerjanya kalau ada hak dan kewajibannya itu yang tidak terpenuhi. Itu namanya adalah perjanjian kerja yang akan menimbulkan hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini dia bisa berasal dari peraturan perusahaan, dia juga bisa berasal dari undang-undang, dia juga bisa berasal dari perjanjian yang dilakukan oleh serikat pekerja, dan juga dia berasal dari kebiasaan. Misalnya ada orang kerja tapi dengan kesepakatan dengan by lisan, ya udah Anda kerja aja sama saya gaji per bulan misalnya. Nah, itu namanya kebiasaan. Nah, hubungan kerja, jadi perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sehingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima kerja itu jelas. Nah, sekarang unsurnya apa aja? Nah, unsurnya ini. Unsur-unsur perjanjian kerja, ya, tentu ada 4. 1, harus ada objek kerjaannya. Jadi, kalau orang itu bekerja kepada orang lain, maka kan kalau dalam teori hukumnya kita menganut asas sebuah kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian kerja itu yang tertulis, maka hak dan kewajiban itu hitam di atas putih jelas ada di undang-undang, ada di dalam sebuah perjanjian yang tertulis itu. Sehingga hak dan kewajiban antara para pihak itu jelas. Nah, unsurnya apa aja? Unsurnya ada 4. Pertama ada pekerjaan. Jadi kalau Anda nanti buat surat perjanjian kerja dengan orang lain, Anda ini pihak kedua ini mau ngerjain apa? Misalnya bekerja sebagai karyawan di sebuah divisi marketing misalnya. Maka tugasnya sebagai marketing apa aja? 1, 2, 3, 4. Jelas, ada pekerjaannya. Yang kedua, dalam unsur perjanjian kerja itu ada di bawah perintah. Nah, biasanya di surat perjanjian kerja itu ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama itu yang memberi kerja, pengusaha, kemudian perusahaan bisa ya, kemarin kita sudah bahas itu. Kemudian pihak keduanya Anda sebagai pekerja atau penerima kerja. Maka ada unsur di bawah perintah. Biasanya bunyinya begini. Pihak pertama adalah direktur perusahaan dengan alamat bla 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 bla. Dan pihak kedua saudara Torpiana sebagai pihak kedua. Dengan ini mengikat perjanjian bahwa saudara Torpiana bekerja di perusahaan PT Telkomsel sebagai manajer divisi hukum dalam waktu berapa lama, misalnya gitu ya. Itu ada perintah itu. Jadi yang pihak kedua itu menyetujui daripada pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama. Pihak pertama itu biasanya adalah direktur atau perusahaan. Yang ketiga adalah dalam surat perjanjian kerja itu, kalau Anda misalnya nanti menjadi manajer hukum, maka dalam surat perjanjian kerja itu lazimnya ada upah. Ya, berapa bulan dia digaji? Per bulan dia dapat gaji berapa? Biasanya nanti ada di pasal-pasal ya. Nanti tugasnya setelah dari ini ada tugas untuk mencari surat perjanjian kerja. Dikumpulkan minggu depan. Kemudian yang keempat, ada waktu. Nah, waktunya ini biasanya sampai kapan? Apakah sebulan? Apakah 2 bulan? Itu kalau pekerjaan yang temporer. Tapi kalau dia pekerjaannya tetap, ya dia berhenti sampai dia pensiun. Itulah yang disebut waktu, ada waktunya.
Biasanya kalau orang-orang swasta itu, dia bekerja pensiunan itu umurnya 55 misalnya. Maka umur 55 dia harus berhenti. Ada PHK di situ, pemutusan hubungan kerja kalau dia memang pensiun. Nanti dikasih pesangon. Itu namanya waktu. Kalau Anda bekerja sebagai karyawan tidak tetap, maka Anda tahu kapan Anda bekerja, kapan Anda juga berhenti bekerja. Misalnya hanya diwaktuin 3 bulan, ya udah berarti 3 bulan Anda harus berhenti bekerja di situ. Anda harus cari lagi pekerjaan lain. Itulah yang disebut waktu. Jadi unsur perjanjian kerja ada 4, ada pekerjaan, ada di bawah perintah, ada upah, ada waktu. Itu yang paling esensial dalam sebuah perjanjian. Fungsinya apa sih? Nah, ini dia nih, ngapain sih Pak kita bikin-bikin perjanjian kerja? Ya, nggak usah lah, orang kita mah sama saudara aja. Itu saudara saya Pak. Nggak usah pakai perjanjian kerja lah. Kita udah saudara. Nggak bisa begitu kalau dalam hukum tenaga kerja itu nggak bisa begitu. Jadi kenapa Anda harus bikin surat atau perjanjian kerja? Satu, sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban. Fungsinya kita tahu hak dan kewajibannya. Kalau kita disuruh kerja 1 minggu 5 hari, ya kerjanya 5 hari aja, jangan sampai 7 hari. Berarti Anda melewati aturan dalam perjanjian kerja itu. Kalau Anda disuruh kerja seminggu cuma 2 kali. Misalnya saya hanya disuruh ngajar seminggu di Fakultas Syariah, hanya 3 hari. Ya udah saya datangnya 3 hari aja. 2 hari saya nggak usah masuk ke kampus. Karena perjanjian kerja saya di awal kayak gitu. Cuma 3 kelas. 3 hari. Ya berarti saya hanya 3 hari aja. Nah itu namanya hak dan kewajiban. Kewajiban saya sudah saya laksanakan. Maka hak saya adalah satu. Kalau saya sudah mengajar di akhir semester, saya mendapatkan gaji, saya mendapatkan tunjangan, saya mendapatkan yang lain-lain. Itu namanya kewajiban, hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian. Bayangkan kalau Anda nggak ada perjanjian kerja, gimana itu cara nuntutnya? Meskipun itu saudara atau keluarga. Ya udah Pak, kita kan saudara. Saya percayalah, iya nanti Anda bekerja. Begitu bekerja Anda nggak tahu Anda digaji berapa, waktunya berapa. Nanti ujung-ujungnya ke eksploitasi yang sudah kita bahas. Ya, jadi harus ada perjanjian kerja yang mengatur itu semua sehingga hitam dan putihnya itu jelas, tidak abu-abu. Kan Anda calon sarjana hukum. Orang sarjana hukum harus berpikir secara taktis, gitu ya. Harus ada kepastian hukum. Nah, yang kedua adalah tujuannya menjamin kepastian hubungan kerja. Kan tahu tuh jadinya, oh saya ini sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap. Nah, kalau nggak ada perjanjian kerjanya gimana kita tahu? Kan gitu kan? Kalau nggak ada perjanjian kerja, itu Anda gimana? Saya dapat apa? Saya ngerjain apa? Kan gitu jadi. Yang B, memastikan status hubungan kerja. Nah, ini tadi saya bilang, saya ini bekerja di perusahaan ini. Ini statusnya status karyawan tetap. Apa status karyawan honorer alias tidak tetap. Kalau karyawan tetap kan enak ya. Dia kalau udah jadi karyawan tetap itu dia tahu kapan mulai dia kerja, tapi dia akan berhenti dia kerja nanti saat pensiun. Tapi kalau ada karyawan tidak tetap, nah dia tahu temporer paling cuma 2 bulan. Jadi kalau Anda diangkat Januari cuma 2 bulan, berarti Anda harus berhenti di bulan Februari. Jadi kalau karyawan tidak tetap itu Anda tahu kapan Anda bekerja, Anda juga akan tahu kapan Anda berhenti. Misalnya cuma setahun bekerja. Ya berarti kalau saya bekerja di perusahaan itu, saya bekerja bulan Januari, maka bulan November saya harus siap-siap untuk mencari pekerjaan yang lain. Karena saya tahu saya Desember udah selesai. Nah itu makanya fungsi dan tujuan daripada perjanjian kerja. Yang ketiga tentu adalah memastikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha.
Jadi tahu ya hak dan kewajiban. Saya ini mau ngapain? Saya besok kalau misalnya hari raya dapat nggak THR? Orang-orang dapat THR kok saya kagak dapat. Nah, tentu ada perjanjian kerja ya di situ mengatur. Maka harus ada perjanjian. Manfaatnya sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang kedua memudahkan, tentu saja memudahkan ya, apalagi dalam era digital sekarang. Meskipun era digital, maka kalau bisnis to bisnis maka harus ada perjanjian. Nah, perjanjian kerja di era perusahaan sekarang dibuat dalam dua bahasa. Satu dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Inggris. Sehingga Anda harus juga mengerti paling tidak bahasa Inggris. Ya, saya sudah sampaikan di kelas bahasa Inggris. Ya meskipun Anda pintar, tapi kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, nanti kerja kalah sama orang lain. Ya, perjanjian kerja juga begitu. Nah, sekarang saya masuk ke syarat sah perjanjiannya dulu. Kan tadi ada perjanjian kerja. Nah, syarat sahnya apa sih bikin surat perjanjian kerja? Nah, itu baik lagi ke hukum perdata di pasal 1320 KUH Perdata. Adanya kata sepakat, adanya cakap. Cakap itu menurut hukum perdata itu usianya 21 tahun. Tapi kalau menurut hukum di Indonesia, cakap itu dia sudah umur 17 tahun udah dapat KTP. Ya kan? Nah, itu beda-beda tuh, tapi nggak apa-apa lah. Ini soal hukum aja. Yang kedua, harus ada suatu hal tertentu, ada objeknya. Kalau Anda bekerja, itu kerjanya ngapain? Yang keempat, tentu harus ada kausa hukum yang halal, yang legal. Bikin perjanjian kerja, tapi perjanjian kerja kurir senjata api. Nah, nggak boleh itu. Ini kerja Pak polisi, kata Bapak. Misalnya ya, ini saya kerja ini. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Tapi kerjaannya menjual senjata api misalnya. Atau menjual masker yang ditimbun. Ya kan, ditimbun itu masker itu. Orang lagi susah nyari masker, dia timbun masker, dia jual. Karena dia sudah melakukan perjanjian kerja dengan si perusahaannya itu ya. Maskernya itu. Salah. Maka harus ada kausa hukum yang halal atau legal. Pasal 1320. Jadi kalau Anda bicara tentang perjanjian kerja, dalam hubungan kerja itu, ya Anda harus ada perjanjian kerja untuk menjadi kepastian hukum. Syarat sahnya kita kembali lagi ke pasal 1320 KUH Perdata. Ya, ini ada kata cakap, usianya 20 tahun atau 18 tahun. Ya, ini macam-macam hal tertentu, ada objek kontrak, objek kerja. Ya, yang kemudian tidak bertentangan dengan legal. Ya, Anda harus legal, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Perjanjian kerjanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, atau melanggar kesusilaan. Ya perjanjian kerja, tapi sebagai, mohon maaf, sebagai germu misalnya. Nggak boleh. Dia perjanjian kerja, tapi perjanjian kerjanya adalah jual beli narkoba misalnya. Ya nggak boleh. Dia harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ada itikat baik. Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik, ya. Tidak ada paksaan. Kan namanya asas konsensualisme, ada itikat baik, tidak boleh dipaksa. Nah, kita kembali, kalau Anda buka Undang-Undang 13 2003, di situ sudah ada definisi perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Artinya adalah
perjanjian kerja itu harus memuat syarat-syarat hak dan wajib. 1601 KUH Perdata. Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak pertama, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya pada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Artinya apa? Kalau kita bekerja, atau Anda jadi konsultan hukum, ada buruh yang tertindas, maka kita lihat dulu surat perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban. Nanti Anda silakan cek materi perjanjian kerja itu di pasal 54 Undang-Undang 13 2003. Apa aja sih yang harus ada dalam perjanjian kerja? Apa aja? Misalnya nama, umur, tempat tanggal lahir, ya, domisili. Setelah itu apa lagi? Boleh nggak agama misalnya? Atau status menikah, status perkawinan misalnya. Boleh nggak? Nah, nanti Anda cek di pasal 54 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini skemanya. Ada pengusaha di bawahnya adalah memberikan pekerjaan kepada pekerja. Semuanya harus berlandaskan perjanjian kerja. Unsurnya ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Nah, nanti perjanjian kerja itu dibagi dua. Ada PKWTT, ada PKWT. PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, alias pekerja tetap, karyawan tetap. Ada juga PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, alias tenaga honorer atau karyawan tidak tetap. Yang tadi saya bilang, kalau dia tidak tetap, dia tahu kapan bekerja, dia juga akan tahu kapan dia berhenti. Itu namanya PKWT. Yang di atas adalah PKWTT. Pekerja waktu tidak tertentu. Artinya ya, dia karyawan tetap. Dia akan berhenti nanti pada waktu dia pensiun.